Eh, jadi saya ucapkan selamat kepada pengurus APPSI untuk wilayah DKI, Banten dan Jawa Barat, dan moga-moga ke depan bisa tambah sinergi dan tentunya tambah sukses. Kemudian yang kedua, untuk mengevaluasi dari kepengurusan yang sebelumnya begitu ya, di mana mungkin sedikit banyak ada miskomunikasi sehingga ada hal-hal yang memang nggak kita harapkan. Namun namanya organisasi adalah salah satu dinamika dalam organisasi. Nah, perihal untuk program kerja, kita melihat bahwa kondisi peternak-peternak kita atau anggota-anggota kita ini adalah mayoritas untuk segmen pemasaran musiman atau korban. Nah, maka mungkin program kerja itu banyak diarahkan ke sana. Mungkin untuk kontes tetap di jalan gitu ya. Kemudian expo juga begitu, tetapi justru yang berkaitan dengan pemasaran musiman ini perlu ditekankan. Bukan hanya sekedar pemasarannya saja, tapi proses dari awalnya. Jadi mulai proses pengadaan bakalannya, pakannya, obat-obatannya, termasuk juga meningkatkan SDM dari anggota-anggota ini. Nah, inilah diharapkan supaya teman-teman yang ada bergabung di sini ini merasa mendapatkan manfaat. Karena pengalaman kami itu sebelumnya itu bernuansa kontes ya. Sedangkan kontes ini kan mungkin bisa dihitung dengan jari lah ya, siapa-siapa yang ikut kontes yang ada di wilayah kita ini. Sedangkan mungkin sebagian besar, mungkin 99% kali ya, anggotanya adalah ke segmen musiman ini. Nah, maka untuk program kerja ke depan ini ditekankan untuk musiman ini seperti apa? Yaitu dengan kolaborasi atau sinergi untuk masalah pengadaan bakalan atau bibit-bibit ini. Kemudian juga untuk pengadaan pakan baik hijauan maupun konsentrat ya, Pak Ferry ya. Dan juga masalah kesehatan. Soalnya kalau kita ini satu-satu pasti akan mahal. Mahal sekali. Tetapi kalau kita bersatu, anggap saja misalnya kita berencana mendatangkan bibit bakalan dari NTT atau Bali. Kalau satu kapal jauh lebih efisien. Nah, demikian juga untuk hijauan. Mungkin Pak Ferry spesialis di penanaman hijauan Pak ya. Nah, di sana itu jelas segmen pasarnya hijauan untuk anggota-anggota kita. Tentunya dengan harga spesial. Demikian juga untuk pengadaan konsentrat Pak ya atau bahan-bahannya. Kalau misalnya biasa Pak Ferry kan datangkan itu misalnya sampai 50 sampai 100 ton, itu jauh lebih murah daripada teman-teman harus datangkan cuma 1-2 ton. Nah, ini salah satu. Nah, demikian juga masalah kesehatan. Nah, ini. Jadi inilah yang perlu kami tekankan atau kami usulkan supaya dalam kepengurusan ke depan ini dimasukkan program-program yang menyangkut kepentingan atau manfaat dari anggota kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi atau menjawab dari pertanyaan Pak Edi, balik lagi Pak, yang tadi kami sampaikan adalah memang untuk awalan ini kami kenapa kami buat expo Pak? Expo itu insya Allah Pak tujuannya adalah yang tadi yang disampaikan Pak Edi, insya Allah cikal bakal Pak, cikal bakal terwujudnya yang tadi Pak Edi sampaikan program-program dari mulai pembibitan, terus juga konsentrat, pakan dan sebagainya termasuk kesehatan Pak. Kenapa kami buat seperti itu? Yang tadi kami juga sampaikan, expo ini Pak nantinya akan diisi sama anggota Pak. Misalnya dari contoh misalnya dari Pak Edi Sapi Bagus perihal pemasarannya juga. Nah di expo itulah Pak, misalnya dari tempat Pak Edi Sapi Bagus bisa menaruh 5 sapi, bisa Pak. Yang keduanya adalah di expo pun nanti kami pastinya nggak hanya jualan sapi Pak. Nanti mungkin kami bisa bekerja sama entah dengan pakan yang sudah ada, atau mungkin dalam berjalannya waktu ini bapak-bapak semua kita menciptakan Pak
pakan yang dari mungkin tadi Pak Edi sampaikan ke Pak Ferry yang ahli dalam bidang pakan, kami buat. Harapannya seperti itu Pak Edi. Jadi untuk pemasaran kurbannya pun insya Allah ada Pak melalui expo tersebut, karena expo itu nggak hanya memamerkan sapinya, tapi kita menjual Pak. Jadi seperti mobil saja, pengunjung datang melihat sapinya, deal terbooking. Tapi memang di manajemen sama DJB Pak, Jakarta Banten. Itu yang pertama Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Yang keduanya perihal pakan juga sama. Di expo itu nanti kami akan buka bahasanya apa ya Om? Tender Pak. Tender siapa konsentrat atau mau apa mau gimana, mau kerja sama dengan kami, monggo. Terbuka Pak. Jadi yang di expo nanti kami akan sampaikan ini pakan dari si A, atau mungkin kami bisa bekerja sama mungkin dari Pak Sapi Bagus tentang pakan, monggo Pak. Tapi kami akan nge-brand kalau ini adalah pakan dari asosiasi Pak, APPSI. Jadi kami insya Allah yang tadi Bapak bilang bersatu semua ya Pak. Pakan itu kami sampaikan, dan yang ada sapi yang ada di expo itu memang tanggung jawabnya nanti akan ke kami Pak. Manajemennya kami, ABK-nya kami, semuanya kami. Nah kenapa kami berani mengambil seperti itu? Nanti kami akan berkolaborasi dengan asuransi Pak. Dan nanti kami juga sampaikan kalau semua ini sapi-sapi ini yang pasti kita sampaikan ke ke pelanggan adalah ya konsumen, semua ini dalam vaksin semuanya terbebas dari penyakit dan sebagainya Pak. Itu salah satu tujuan kami termasuk pakan Pak Edi. Terima kasih Pak Edi atas sarannya. Memang tujuan kami expo itu, harapan kami seperti itu Bapak-bapak. Karena kami memang kita semua ini goalnya adalah penjualan, mau tidak mau memang kita berada penjualan sapi ya. Untuk sementara pilot project inilah, expo inilah yang akan kami lakukan. Jadi setiap anggota monggo. Kalau seandainya terkumpul misalnya ada 300 sapi bisa. Atau Pak, contoh misalnya saya punya sapi ada, tapi kalau saya mau mempercayakan ke yang tadi dibilang beli bakalan, bisa Pak. Kami ada nanti, jadi ada 2 sistem Pak. Anggota itu bisa menaruh modal, terus kami belikan sapi misalnya dengan harga 20 juta, dan nantinya kami akan coba pilih Pak, satu kandang mana yang dijadikan sebagai nanti yang akan dijualkan Pak. Misalnya dari saya, Pak Edi, saya naruh uang aja Pak Firman 100 juta, berarti dapat 5 ekor sapi. Contoh misalnya nanti ditaruh di tempatnya Kang Firman, kandang Kang Firman. Tapi kami memberikan garansinya yaitu Pak melalui asuransi. Makanya kami mau bekerja sama dengan asuransi biar kami juga tenang. Kurang lebih seperti itu Pak Edi. Nah untuk pakan itu memang betul Pak. Lebih baik kita dari anggota untuk anggota. Dan nanti kami buka tender Pak. Pasti kalau kami buka tender ya monggo. Yang seperti kita tahu kan ada pelet Pak, pelet ABCD, tapi kan kita sama-sama tahu muaranya itu, peletnya itu dari mana kami tahu. Kenapa itu tidak kita ambil dan kita jual ke anggota lebih murah? Kurang lebih seperti itu Pak. Menjawab Pak Edi? Cukup? Apalagi tadi untuk peningkatan anggota pastinya Pak. Terima kasih Pak Edi. Mari Pak Edi, terima kasih atas waktunya Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Salam-salam Pak Edi, sehat-sehat Pak Edi. Ada lagi Bapak? Mungkin ada yang mau menambahkan dari menambahkan Pak Bang Mezar, Bang Mezar. Ya tadi betul apa dikatakan Pak Ketua, memang sangat menguntungkan kalau kita tuh berorganisasi gitu ya. Jadi bisa jadi untuk pembelian bakalan atau tidak hanya bakalan atau sapi-sapi kurban dari NTT itu lebih baik kita diakomodir semua, untuk kolektif semua gitu.